Kenapa tidak ada orang munafik? Ya karena Islam sedang lemah dan orang-orang kafir yang sedang berkuasa. Maka tidak ada faedah orang-orang kafir itu harus menjadi munafik. Nah, baru ketika Nabi pindah ke Madinah, dan salah satu surat yang Allah turunkan di awal-awal Nabi hijrah ke Madinah adalah surat Al-Baqarah. Nah, di awal surat Al-Baqarah Allah terangkan ada 3 jenis manusia. 1-5 berbicara tentang orang-orang beriman yang bertakwa. Kemudian ayat yang ke-6 dan ke-7 berbicara tentang orang-orang kafir yang mereka ini sudah diketahui, sudah dikenali oleh kaum muslimin ketika berada di Mekah. Nah, baru sisa ayatnya sampai ke ayat yang ke-20 berbicara tentang orang-orang munafik, model manusia yang baru yang belum pernah ditemui oleh kaum muslimin di fase Makkiyah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang gambaran model manusia munafik ini. Tapi secara realnya kapan mereka muncul? Kira-kira sebelum perang Badar sudah ada orang munafik atau belum? Sebelum perang Badar. Nah, sebelum perang Badar belum ada orang-orang munafik. Dan saat itu ya kondisi memang sangat sulit. Makanya Madinah itu dikepung dari berbagai macam arah, karena orang-orang Arab secara keseluruhan menganggap orang-orang Madinah sebagai orang-orang yang menampung para pelarian dari Mekah. Padahal Mekah mereka anggap sebagai pemimpin dari bangsa Arab karena mereka yang menjadi pelayan rumah Allah. Nah, maka mereka berusaha untuk menghabisi kaum muslimin kalau bisa sampai ke akar-akarnya, dan di perang Badar itulah kesempatan mereka untuk menghabisi kaum muslimin. Nah, apakah seluruh kaum muslimin sudah atau ikut dalam perang Badar? Atau masih ada sebagian di antara mereka yang tertinggal di Madinah? Masih ada. Tapi kenapa Nabi mengatakan di perang Badar, seandainya Allah biarkan kelompok kecil ini sampai kalah di perang Badar, maka Allah tidak akan diibadahi selama-lamanya. Kan masih ada di Madinah sebagian sahabat yang tidak ikut berperang. Tapi di Madinah pun ada orang-orang Yahudi dan ada orang-orang musyrik yang siap menghabisi kaum muslimin. Manakala di perang Badar pasukan utama kaum muslimin mengalami kekalahan. Makanya kenapa Nabi sampai berdoa sedemikian rupa, ya karena perang Badar itu adalah perang penentuan. Kalau sampai kalah, sudah potensi Islam itu akan habis. Nah, itu sangat besar. Makanya sampai doanya Nabi, seandainya engkau biarkan ya kelompok kecil ini binasa, maka engkau tidak akan disembah untuk selama-lamanya. Ya, makanya disebut perang Badar itu adalah Yaum Al-Furqan, hari pembeda, di mana yang hak dan yang batil itu dipertemukan dan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Nah, ketika umat Islam mendapatkan kemenangan, nah maka semakin kuat dan peta kekuatan berubah. Nah, orang-orang Yahudi ada yang kemudian ya mereka khawatir terhadap kekuatan Islam, tapi yang dilakukan oleh Yahudi ini kan ya kadang aneh-aneh. Makanya kalau Bani Qainuqa itu malah menantang kaum muslimin, dan gak lama ya selesai, yang mereka nanti diusir oleh Nabi. Tapi orang-orang musyrik ini, di mana pemimpin mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, dia sudah hampir dijadikan sebagai pemimpin Yathrib saat itu. Tapi gara-gara Nabi Muhammad datang ke Yathrib, yang kemudian mengubah Yathrib menjadi Madinah dan menjadi pemimpin di sana, maka
peluang untuk menjadi pemimpin hilang dari Abdullah bin Ubay bin Salul, dan di situ kemudian dia menyatakan permusuhan ya kepada Nabi Muhammad dan juga kepada agama Islam. Tapi ketika Islam semakin kuat, nggak ada manfaat, dia tetap pada kekafirannya. Nah, maka akhirnya cara terbaik untuk menghancurkan Islam adalah dengan pura-pura masuk Islam. Nah, di situ kemudian cikal bakal orang munafik ya ada di Madinah. Nah, cuman kemunculannya kapan sih orang-orang munafik ini? Kan kalau sudah ada ya mereka, tapi sahabat mulai mendeteksi adanya orang munafik itu kapan? Nah, pasca perang Badar, perang besar selanjutnya apa? Perang Uhud. Nah, di perang Uhud ini kan kondisinya sangat genting. Kenapa? Karena musuh sudah siap menyerang Madinah dan sudah hampir sampai di Madinah. Nah, kemudian di situ kan Nabi bermimpi. Apa mimpinya Nabi? Ya, Nabi bermimpi kalau pedang beliau itu ada bagian yang gopel. Apa bahasa Indonesianya gopel? Apa bahasa Indonesianya gopel? Gopel itu bahasa Indonesia ya, bukan? Merempul bahasa. Ya, jadi ada yang gopel pedangnya. Kemudian beliau melihat sapi-sapi yang disembelih. Kemudian beliau melihat, ya beliau masukkan tangannya ke dalam baju perangnya. Nah, maka beliau sampaikan mimpi itu kepada para sahabat. Apa arti mimpi Nabi? Ya, mimpinya Nabi artinya nanti akan ada keluarga dekat Nabi yang akan gugur dalam perang itu, dan itu adalah tafsiran dari pedang Nabi yang gopel tadi itu. Kemudian akan banyak korban yang berguguran dari kalangan sahabat, yang itu digambarkan dengan sapi-sapi yang disembelih. Kemudian ketika Nabi melihat tangan beliau memasukkan tadi ya tangannya ke dalam baju perangnya, maka seolah yang terbaik itu adalah perang kota. Jadi tidak usah keluar dari Madinah, ya perang kota saja. Artinya secara jumlah nanti akan terbantu dengan adanya para wanita yang juga bisa membantu untuk melawan pasukan musyrikin Mekah. Ya, terlebih yang lebih menguasai medan adalah orang-orang Madinah. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul juga sepakat ya dengan yang disampaikan oleh Nabi. Baiknya memang kita perang kota saja. Pertanyaannya, kalau Nabi kan memang mendasarkan pada mimpi beliau, kalau Abdullah bin Ubay bin Salul ini kenapa lebih setuju kalau perang kota? Kan kalau perang kota itu tinggal sembunyi, gak ada yang tahu. Karena mereka sejak awal tidak mau berperang, karena kalau kemudian berperang resikonya nyawa. Ya, resikonya nyawa. Nah, kemudian para sahabat yang tidak ikut perang Badar, yang merasa ya kami sudah terlewatkan kesempatan untuk perang besar, ya di perang Badar, maka ini kesempatan. Ya kalau bisa jangan ditunggu di Madinah, tapi kita keluar. Dan hingga akhirnya forum memutuskan ya sahabat keluar dari Madinah untuk menghadapi orang-orang musyrik, dan itu nanti medannya di Uhud. Berapa jumlah kaum muslimin? Ya 1000 pasukan. Dan ketika sudah dekat dengan musuh, maka 300 orang di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul menarik diri. Pertanyaannya, kenapa tidak sejak awal
Abdullah bin Ubay bin Salul dengan gerombolannya ini memutuskan untuk tidak ikut perang. Kenapa harus nunggu berangkat sudah dekat dengan musuh kemudian baru menarik diri dari peperangan? Niatnya apa? Nah, niatnya menjatuhkan mental kaum muslimin. Jadi bayangkan orang munafik ini, di samping mereka pengecut tidak mau berperang, ya juga niatnya adalah yang gembosi bahasanya pasukan kaum muslimin. Maka sampai ada ya nanti dua kabilah, ya kalau tidak salah Bani Harithah dari Aus dan Bani Salamah dari Khazraj yang hendak menarik diri juga, sampai kemudian nanti sahabat mulia Abdullah bin Haram menasihati mereka hingga akhirnya kedua kabilah ini lanjut ya di dalam peperangan. Tapi bayangkan pengaruh orang-orang munafik ini sampai orang-orang yang beriman pun kadang terpengaruh ya dengan perilaku mereka. Jadi sejak awal bergabungnya mereka itu tidak untuk memberikan dukungan, tapi sengaja nanti ketika sudah di detik-detik peperangan mereka menarik diri, dan itu efeknya lebih berat bagi kaum muslimin. Nah, ini orang-orang munafik. Nah, mungkin bagi mereka yang demikian adalah satu keberhasilan, menjadikan sahabat secara mental itu jatuh dan musuh secara mental itu naik, karena melihat kaum muslimin ya sebagian di antara mereka menarik diri dari peperangan. Tapi kira-kira sisi positifnya apa bagi para sahabat? Ya, sisi positifnya ya adalah ya kalau ada orang-orang munafik kan sulit mendatangkan pertolongan dari Allah. Tapi dengan tidak adanya orang-orang munafik murni yang berperang di situ adalah orang-orang beriman, maka potensi mendatangkan pertolongan Allah itu lebih besar. Dan di samping itu bayangkan kalau kemudian orang munafik ya ikut berperang, kemudian mendapatkan kemenangan, ya biasanya model orang munafik ini yaitu pasti akan merasa paling berjasa, dan juga seandainya ada yang mati di antara mereka, kan nggak mungkin kemudian hari ini kita menggelari orang munafik ini dengan seorang yang mati syahid di jalan Allah. Kalau seandainya mereka ikut berperang dan kemudian mati, tapi dengan mereka tidak ikut berperang, tidak ada potensi bagi mereka untuk dianggap syahid. Nah, cuman ada nggak di perang Uhud itu seorang munafik yang masih ikut dalam peperangan? Ya, ada atau tidak? Nah, ada satu orang namanya Quzman. Dan Quzman ini ya mungkin dia Islamnya nggak beneran, tapi fanatisme kesukuannya luar biasa. Nah, ini model munafik yang lain. Jadi kalau yang lainnya itu memang nggak mau berperang, kalau ini karena fanatisme kesukuan ya dia siap berperang, membela sukunya, membela kabilahnya, tapi secara keimanan dia tidak beriman, dia munafik. Dan di perang Uhud itu dia banyak memberikan kontribusi karena beberapa orang yang membawa panji dari kalangan musyrikin Quraisy itu berhasil dia bunuh. Cuman akhirnya apa? Ketika nanti dia meninggal, sebelum meninggal dia bunuh diri. Karena saking tidak kuatnya menahan luka-luka yang ada pada tubuhnya, akhirnya dia bunuh diri. Kemudian sahabat yang tidak tahu tentang hakikat yang sesungguhnya itu kan memuji Quzman ini. Ya seolah dia seorang yang mendapatkan kesyahidan. Tapi oleh Nabi dikatakan tidak, bahkan dia di neraka. Pertama tadi dia seorang munafik, yang berikutnya tadi dia su'ul khatimah,
Allah ungkap ya hakikat sebenarnya, sehingga ketika dia meninggal dalam keadaan bunuh diri. Orang beriman nggak ada meninggal kok bunuh diri, apapun kondisinya. Nah, sehingga Allah jelaskan ada model munafik yang begini. Jadi di barisan kaum muslimin, tapi dia siap berperang dengan muslimin, tapi tidak membela Islam, tapi membela harga diri kabilahnya. Tapi umumnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang tadi pengecut. Ya, mereka tidak mau berperang, tidak mau berkorban, ya karena memang mereka tidak beriman. Bayangkan kalau 300 orang di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, 100 saja di antara mereka gugur. Kan repot mengidentifikasi mereka ini munafik atau orang yang mendapatkan kesyahidan. Nah, makanya dengan mental mereka tidak mau berperang, itu ya cara Allah menjaga agar tidak ada orang munafik yang bergelar syahid, ya karena faktor ketidaktahuan. Ya walaupun di sisi Allah, Allah tahu. Ya di sisi Allah, Allah tahu. Nah, sehingga di sini perintah Allah adalah agar kaum muslimin bersiap siaga dan juga bersiap untuk maju berperang, berkelompok atau kemudian secara keseluruhan. Tapi Allah sampaikan, wa inna minkum, dan sesungguhnya di antara kalian. Di antara kalian ini secara agama atau secara apa? Lingkungan. Apakah secara agama orang munafik termasuk golongan kaum muslimin? Tidak. Nah, tapi kenapa dikatakan minkum? Ya karena mereka tinggalnya bersama ya orang beriman. Ya jadi di antara kalian, ya karena mereka bersatu dalam satu ikatan masyarakat Madinah, tapi hakikatnya secara keimanan bukan bagian dari orang-orang beriman. Apa penjelasan Allah tentang karakter para sahabat dalam Al-Quran? Muhammadun Rasulullah di akhir surat Al-Fatah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersama dia asyidda'u 'alal kufar, ya bersikap keras kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, lemah lembut sesama mereka. Pertanyaannya, mungkin nggak yang dimaksud dengan yang bersama Nabi Muhammad itu juga orang-orang munafik? Kan orang munafik ngaji juga dengan Nabi Muhammad, sholat juga dengan Nabi Muhammad. Kita nggak ada kesempatan sholat menjadi makmumnya Nabi Muhammad, lah mereka punya kesempatan. Ngaji juga nggak orang munafik? Ngaji, baca Al-Quran. Makanya perumpamaan yang dibuat oleh Nabi, orang Islam yang membaca Al-Quran, ya orang beriman membaca Al-Quran seperti apa? Utrujah, harum baunya, manis rasanya. Orang beriman yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma, manis rasanya tapi nggak ada aromanya. Kemudian orang munafik yang baca Al-Quran seperti raihana, ya harum aromanya tapi pahit rasanya. Nah, orang munafik yang tidak baca Al-Quran seperti Handalah, nggak ada aromanya dan pahit rasanya. Nah, berarti orang munafik baca Al-Quran juga, ikhlas nggak baca Al-Qurannya? Lah enggak. Ya, mereka hanya ingin menampilkan diri kita ini bagian dari kaum muslimin loh. Makanya salat yang paling berat bagi mereka adalah salat Isya dan subuh. Ya, asyaddus shalah alal munafikin salatul Isya wa salatus subah. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Dan Nabi mengatakan seandainya mereka tahu keutamaan yang ada di dalamnya, pasti mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Nah, kalau di zaman Nabi asal ada
orang tidak sholat berjamaah ada indikasi dia munafik. Karena yang munafik pun ikut jamaah, tapi berat. Nah, kenapa sholat isya dan sholat subuh berat bagi mereka? Ya karena gelap. Sholat juga nggak ada yang tahu kok. Nggak sholat juga ada potensi nggak diketahui oleh kaum muslimin. Padahal sholat mereka itu kan nanti akan kita bahas di surat An-Nisa, yura'unan nas, hanya ingin riya, hanya ingin dilihat oleh orang. Nah kalau isya, kalau subuh nggak ada yang melihat. Ya beda dengan kita sudah ada lampu kelihatan. Kalau zaman dulu kan tidak seperti itu. Baik. Nah, ketika Allah memuji para sahabat, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ada potensi enggak orang munafik dimasukkan ke dalam orang-orang yang dipuji oleh Allah itu? Sahabat enggak mereka? Hah? Enggak, karena mereka tidak beriman. Nah, maka Allah gunakan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Muhammad. Bukan walladzina indahu, dan orang-orang yang ada di sisi Muhammad. Kalau pakai indahu, di sisi Muhammad, di satu momen orang munafik juga berada di sisi Nabi Muhammad. Tapi kalau ma'ahu, membersamai Nabi Muhammad, ketika enggak perang ya mereka dengan Nabi, ketika perang mereka bersama Nabi. Makanya dengan Allah gunakan walladzina ma'ahu, itu sudah mengeliminasi orang-orang munafik. Ya karena mereka tidak akan membersamai Nabi Muhammad terlebih di momen sulit, di momen peperangan. Padahal konsekuensi kata ma'a ya dimanapun ya harus membersamai. Nah tapi di sini wa inna minkum, dan sesungguhnya di antara kalian. Karena orang munafik zahirnya dianggap orang Islam. Kalau ada orang munafik meninggal, dimandikan enggak? Dikafankan enggak? Disalatkan? Dikuburkan di kuburan orang Islam? Atau enggak usah dimandikan, enggak usah dikafani, enggak usah disalatkan, dibuang saja ke kali? Nah, secara hukum fikih sudah mereka dihukumi sebagai orang Islam. Ya, tapi kalau orang yang tahu kalau orang tersebut adalah munafik, boleh nggak ikut menyolatkan? Nggak boleh. Tapi kalau tidak tahu, ya sudah, berarti kan hukumnya secara zahir dia muslim. Siapa sahabat yang memegang data orang-orang munafik yang disampaikan oleh Nabi? Hudzaifah bin Yaman. Ya, Hudzaifah bin Yaman. Baik, di sini ada yang anaknya namanya Hudzaifah? Enggak ada. Belum terlalu familiar. Nah, ini silakan nanti yang punya anak, kok laki-laki dinamakan Hudzaifah. Nah, Hudzaifah bin Yaman, pemegang rahasia Nabi, termasuk nama orang-orang munafik disampaikan oleh Nabi kepada Hudzaifah ini. Nah, makanya Umar bin Khattab yang selalu penasaran kan bertanya kepada Hudzaifah, apakah aku termasuk nama orang-orang munafik yang disampaikan oleh Nabi? Saking takutnya Umar. Maka saking seringnya Umar bertanya sampai menjadikan Hudzaifah dalam tanda kutip agak kesel, dia sehingga mengatakan engkau tidak termasuk. Udah, jangan nanya lagi. Nah, Umar ini kan yang mengusulkan kepada Nabi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, kan berwasiat ingin disalatkan Nabi. Jadi ini orang munafik hidup menjadikan Nabi repot, matinya juga menjadikan Nabi repot. Dan bahkan dia meminta anaknya agar datang kepada Nabi ketika dia sekarat untuk meminta jubahnya Nabi. Dibuat apa sama dia? Dibuat kafan. Nah, ada yang di sini kafannya pakai jubah Nabi. Nah, sudah minta jubah Nabi untuk kafan, berwasiat kalau meninggal minta Nabi yang menyolatkan. Nah, Umar mengatakan Nabi jangan salati dia munafik. Ya, tapi Nabi kan hanya menghukumi secara zahir.
Nah, sehingga kemudian Allah turunkan teguran untuk menyolatkan mereka. Ya, itu nanti di surat At-Taubah. Ya, Allah turunkan larangan ya untuk menyolatkan mereka. Nah, Umar, karena sebab usulan Umar kan Allah turunkan tadi larangan itu. Makanya Umar itu, ya kan kita nggak tahu siapa munafiknya. Jangan-jangan nanti saya tanpa sadar ikut menyolati orang-orang munafik. Makanya Umar itu selalu melihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah ikut sholat jenazah, nah berarti yang meninggal tidak terindikasi munafik. Tapi kalau Hudzaifah nggak ikut sholat, nah Umar nggak mau ikut sholat juga, karena ada potensi yang meninggal itu munafik. Baik. Nah, ala kulli hal, nah itu berkaitan dengan orang-orang munafik. Mereka berada di sekeliling Nabi, tapi kebersamaannya hanya kebersamaan fisik. Ya, dan itu mirip orang-orang Yahudi yang membersamai Nabi Musa, hanya kebersamaan fisik. Dan kemudian ketika Allah berikan aturan kepada mereka, mereka tidak siap untuk menerapkan aturan itu. Dan ketika Allah perintahkan mereka berjihad, Bani Israel juga kan sulit untuk berjihad. Nah, dikatakan lamal la yubati'an. Diterjemahkan di sini orang yang sangat enggan. Kata bati, apa artinya bati? Bati itu artinya pelan atau lambat. Ya, jadi karena pelan makanya diterjemahkan enggan. Nah, ulama mengatakan la yubati'an, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia memang enggan, ya sehingga sulit diajak berperang. Yang kedua, dia menjadikan orang-orang lain juga enggan. Jadi dianya enggan, tapi ngajak yang lain ya agar enggan juga diajak Nabi untuk berperang. Nah, ini karakter orang-orang munafik yang gembosi dari dalam, di samping kemudian mereka tidak mau berperang, menjadikan orang-orang beriman yang mungkin lemah imannya untuk tidak mau berperang juga. Fa in asabatkum musibah, maka apabila kalian ditimpa musibah, ya kekalahan dalam peperangan, ya musibah dari kata asaba yusibu artinya menimpa. Maka musibah itu adalah apa, ujian atau bencana yang menimpa. Musibah ya. Jadi nanti ada kata-kata dalam bahasa Arab beda akar kata tapi mirip di dalam penyebutan. Ada kata asoba artinya menimpa, ada kata asoba yang dia dari kata sawab. Asoba isoba dan asoba sawab. Kalau sawab itu artinya benar, kalau isoba itu sesuatu yang menimpa. Makanya kalau orang yang ijtihadnya benar, itu bahasa Arabnya musibun, karena dia sawab di dalam berijtihad. Ya, musibun. Kalau perempuan musibatun. Jadi laki-laki yang benar itu musibun, perempuan yang benar musibatun. Jadi perempuan itu mau benar nggak benar musibah. Nah, itu perempuan. Ya kenapa bisa sama istilahnya, ya wallahu a'lam. Kan laki-laki itu, laki-laki yang hidup bahasa Arabnya apa? Hayyun. Kalau perempuan yang hidup hayatun. Dan makna lain hayya itu ular. Ya, nggak tahu apakah sama-sama berbisanya antara ular dengan. Nah, ini musibah. Ya, jadi musibah. Nah, itu perempuan yang benar musibah. Malapetaka yang menimpa juga musibah. Nah, begitu. Baik, ya cuman ketika perempuan itu musibah, ada potensi seperti Bunda Khadijah. Tapi beda makna. Kan kalau Bunda Khadijah itu, ya ketika masalah suaminya besar di luar, ketika pulang kan hilang masalahnya. Kemudian kalau istri itu adalah musibah,
kemudian suami di luar masalahnya banyak, pulang hilang juga masalahnya. Kenapa? Karena musibah terbesarnya di rumah. Jadi seolah-olah sebesar apapun masalah di luar itu hilang, ya, karena musibah terbesarnya di rumah. Ya, jadi ada potensi mirip dengan Bunda Khadijah, sama-sama bisa menghilangkan masalah suami. Kalau Bunda Khadijah hilang beneran, tapi kalau yang begini ya hilangnya hanya sementara. Baik, ya, insya Allah yang di sini nggak seperti itu. Baik, maka apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan qad an'amallahu alaihi, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku, id lam aku ma'ahum syahida, ya, sekiranya aku tidak ikut berperang bersama mereka. Jadi bahasanya untung aku nggak ikut berperang. Nah, ini orang munafik. Jadi sudah gembosi sejak awal. Ketika kaum muslimin mendapatkan kesulitan, apakah kemudian mereka bersimpati, berempati? Enggak, menambahkan luka di situ. Ya, dengan mengatakan untung nggak ikut berperang. Kalau bahasa Abdullah bin Ubay bin Salul, kan sudah saya bilang, ahsannya kita itu nggak keluar untuk berperang, hanya nunggu di Madinah, nggak ikut perkataan saya sih, makanya akhirnya menderita kekalahan. Nah, padahal kalau sudah syuro, sudah akan selesai. Ya, jadi kalau kemudian perkara yang sudah disyurokan, terlepas itu yang terbaik atau tidak keputusannya, sudah itu menjadi kesepakatan bersama. Apa usulan Nabi? Perang kota. Apa usulan sahabat? Keluar menjemput musuh. Nah, ketika sudah diputuskan di majelis syura tersebut bahwasanya mereka akan keluar, ya, menghadapi musuh di luar Madinah, maka Nabi pulang, ya, untuk bersiap-siap. Kemudian nanti Nabi ditemani oleh Abu Bakar dan Umar. Kemudian para sahabat yang ikut di majelis tersebut itu mulai berpikir ulang, kok kayaknya kita itu maksa Nabi. Kan kalau Nabi mimpinya Nabi kan pasti benar. Dan kemudian Nabi mengutarakan usulan. Tapi kalau sudah dibuka musyawarah, ya sudah, keputusan forum itu yang kemudian diambil. Nah, maka sahabat merasa bersalah, kok kayaknya kita maksa Nabi. Nah, hingga akhirnya sahabat itu mendatangi rumah Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya engkau berkehendak kita perang kota, sudah kita perang kota saja, nggak jadi keluar. Maka Nabi mengatakan tidak selayaknya bagi seorang Nabi dan Rasul yang sudah menggunakan baju perangnya untuk kemudian meletakkan senjatanya kembali. Nah, sudah itu keputusan. Nah, ini lihat respon Nabi. Nah, kalau orang-orang munafik tadi kan menarik diri dari pasukan, giliran muslimin kalah, tadi menambah luka dengan mengatakan, ya salah sendiri nggak ikut usulan saya. Padahal ketika itu sudah menjadi keputusan syura, ya sudah, itu kan bagian dari keputusan bersama. Nah, maka tidak boleh kemudian dibahas kembali, ya, ketika tadi ada yang tidak setuju dalam forum itu. Kalau tidak setuju, ya udah disampaikan di situ sampai kemudian ketemu titik temunya. Tapi kalau sudah disepakati, selesai. Nah, makanya Nabi tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan sahabat di perang Uhud. Yang ada adalah apa yang kemudian akan kita lakukan setelahnya. Pertanyaannya, di perang Uhud sahabat menang atau kalah? Menang dulu, terus kenapa dikatakan kalah? Kan banyak yang gugur, tapi kan belum tentu banyak yang gugur itu kemudian kalah. Kan misalkan begini, Indonesia lawan penjajah, menang mana? Kan misalkan tadi pasukan di Surabaya, ya, 10 Oktober, berapa korban, ya, dari orang-orang Indonesia? Banyak kan, tapi menang. Ya, secara jumlah kan lebih besar. Jadi belum tentu, ya, banyaknya korban itu kemudian menjadi satu-satunya ukuran kemenangan dan kekalahan. Baik, ala kulli hal, kalau korban dari sahabat lebih banyak, ya. Tapi pasca perang Uhud ada perang apa?
ada namanya perang Hamra'ul Asad. Jadi Hamra'ul Asad itu adalah peperangan yang ketika selesai Uhud, Nabi minta kepada Ali bin Abi Thalib, tolong ikuti pasukan musyrikin itu. Apakah mereka menunggangi untanya atau menunggangi kudanya? Kalau mereka menunggangi kudanya, berarti kemana tujuannya? Ke Madinah. Karena kuda itu untuk jarak pendek. Kalau mereka menggunakan untanya, berarti pulang ke Mekah. Dan didapati mereka menunggangi untanya. Nah, tapi ketika di tengah perjalanan, kemudian terjadi diskusi antara orang-orang musyrik ini. Kok kita ini tinggal sedikit lagi ya menghabisi Muhammad dengan sahabatnya, masa kemudian malah kita pulang? Udah kita balik lagi saja. Nah, ketika ada informasi mereka mau balik lagi, maka Nabi segera mengumpulkan para sahabat, dan yang boleh ikut berperang hanya sahabat yang ikut perang Uhud. Bahkan yang luka-luka asal masih bisa jalan. Nah, artinya apa? Artinya Nabi ingin menjadikan peperangan ini masih bersambung dengan Uhud, karena yang ikut berperang hanya yang di Uhud. Dan musuh pun sebelum sampai ke Mekah kan mau balik lagi. Hanya satu orang sahabat yang Nabi izinkan ikut perang Hamra'ul Asad walaupun dia tidak ikut di perang Uhud. Siapa? Sahabat yang tidak ikut perang Uhud tapi diizinkan oleh Nabi ikut di perang Hamra'ul Asad. Jabir bin Abdullah. Kenapa Jabir diizinkan oleh Nabi? Karena di perang Uhud Jabir itu dengan bapaknya. Siapa nama bapaknya? Bukan. Ya, siapa nama bapaknya? Ya, Jabir bin Abdullah bin Haram. Siapa nama bapaknya? Itu kakeknya. Jabir bin Abdullah bin Haram. Siapa nama ayahnya? Nah, bapaknya namanya Abdullah. Kan kalau Abdullah itu majrur. Kalau kemudian nggak dimajrurkan, bacanya Abdullah. Kan kalau nama Abdullah itu bisa jadi Abdullah, Abdillah. Ya, kalau Jabir bin Abdullah karena disandari jadi mudhaf ilaih. Ya begitu ya. Jadi siapa nama ayahnya? Abdullah. Jabir bin Abdillah. Nah gitu. Nah, Abdullah bin Haram ini anaknya banyak, kecil-kecil, dan semuanya perempuan kecuali Jabir yang paling besar. Nah, akhirnya Abdullah bin Haram ini dia mengundi dengan Jabir, nggak boleh kita berdua itu berperang, nanti nggak ada yang ngurus adikmu. Maka siapa yang harus berperang, nah itu diundi, dan ternyata undian itu keluar pada Abdullah bin Haram. Ya, sehingga Jabir nggak bisa ikut berperang karena nungguin adik-adiknya. Nah, qadarullah ternyata kemudian Abdullah bin Haram gugur dia dalam peperangan itu. Tapi intinya, ya ketika Jabir nggak bisa ikut perang Uhud, nah dia ingin tadi ikut perang setelahnya, diizinkan oleh Nabi. Karena hakikatnya dia tidak ikut perang Uhud karena ada kesepakatan dengan ayahnya, bukan karena nggak ingin perang. Nah, makanya akhirnya Jabir itu ketika nanti ditanya oleh Nabi, wahai Jabir, sudah menikah atau belum? Sudah. Ya, dengan gadis atau dengan janda? Apa kata Jabir? Dengan janda. Kata Nabi, hal bikron, kenapa tidak dengan gadis saja? Tula'ibuka wa tula'ibuha, kamu bisa bermain-main dengan dia bisa bermain-main dengan kamu. Maka kata Jabir, wahai Rasulullah, Abdullah bin Haram itu meninggal dengan meninggalkan anak-anak perempuan yang masih kecil-kecil. Kalau saya menikah dengan gadis, nggak ada yang ngurusi adik-adik saya. Maka beliau sengaja menikah dengan janda agar ada seorang yang ngasuh adik-adiknya. Kalau nikah dengan gadis,
ya namanya gadis ya, ngurusi dirinya sendiri. Walaupun nggak selalu seperti itu. Tapi kalau janda kan sudah pengalaman ngurusi orang lain. Nah, sehingga beliau rela untuk menikah dengan janda asal adik-adiknya tadi ada yang ngurus. Baik, nah itu Jabir diizinkan. Nah, ketika sahabat sudah siap berangkat, maka akhirnya pasukan Quraisy yang awalnya hendak kembali ke Madinah nggak jadi. Mereka ketakutan. Akhirnya pulang ke Mekah. Pertanyaannya, siapa yang menang? Ya, pasukan kaum muslimin atau orang-orang Quraisy? Ya, orang-orang Islam. Ya, karena mereka tadi nggak berani menghadapi muslimin, mereka pulang ke Mekah. Nah, makanya ulama mengatakan Hamraul Asad itu masih sambungan dari Uhud. Dan ending dari peperangannya yang lari adalah musuh. Berarti kalah nggak muslimin? Enggak. Nah, itu begitu. Baik. Nah, ini perkataan orang-orang munafik ya. Jadi bayangkan bahasanya pakai qad an'amallah, sungguh Allah telah memberikan nikmat atas kita. Ya, pakai bahasa agama lagi, sudah nggak ikut perang, ya pakai bahasa agama. Ya, bersyukur nggak ikut perang. Ya, coba kalau ikut perang mati juga kita. Nah gitu. Nah, walain aswabakum fadl. Tapi jika kalian mendapatkan karunia atau kemenangan dari Allah, layakulan, pasti mereka juga berkomentar. Apa komentarnya? Ya tadi, ka'alam takun bainakum wa bainahu mawaddah. Seolah-olah tidak ada hubungan kasih sayang di antara kalian dengan dia. Maksudnya apa? Seolah-olah beda agama. Ya, seolah-olah beda agama. Ya laitani kuntu ma'ahum. Sekiranya aku bersama mereka. Ya bersama saja, kan apa repotnya? Dan apa bedanya kata laita dengan la'alla? Bedanya laita dengan la'alla. La'alla semoga yang kemungkinan terjadi itu besar. Makanya kalau puasa la'allakum tattaqun. Kalau kita puasa, potensi untuk jadi bertakwa besar nggak? Besar. Tapi kalau laita itu mustahil. Atau peluangnya itu sangat kecil. Ya, peluangnya sangat kecil. Kalau dulu ketika masih kecil, kalau lihat pesawat, biasanya yang diteriakkan apa? Kalau lihat pesawat, biasanya anak-anak kecil itu yang diteriakkan apa? Minta uang. Ya, bahasa Jawanya apa? Pesawat terbang. Ya, montor mulu. Ya, montor mulu. Nggak tahu bahasa Sundanya apa? Ya, mulu itu terbang. Ya, montor mulu njaluk duit. Nah, itu kalau kecil begitu. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak dikasih duit sama yang ada di montor mulu? Jangan-jangan nanti misalkan tadi ya ada jendela yang terbuka, kemudian koper isinya uang jatuh misalnya, kan bisa saja, tapi kan kemungkinannya sangat kecil. Nah, itu laita. Makanya orang kafir itu ya laitani kuntu turaba, seandainya aku jadi tanah saja, mustahil. Nah, makanya laita. Nah, lihat perkataan orang munafik, ya laitani kuntu ma'ahum, sekiranya aku bersama mereka. Seolah-olah mereka itu mengatakan mustahil sih, tapi aku bersama mereka. Jadi ada keinginan untuk membersami sahabat ketika mendapatkan kemenangan, tapi dalam hati mereka seolah-olah mereka memustahilkan yang demikian. Nah, fa'afuza fawzan 'azima, maka pasti aku akan memperoleh kemenangan yang agung. Jadi intinya ya sudah kedengkian mereka dengan Nabi dan para sahabat. Ketika mengalami kekalahan, senangnya luar biasa. Menambah luka tadi itu. Jadi menabur garam di atas luka. Sakit kan? Ya, kalau menabur garam di atas mangga. Nah, itu enak kalau yang itu.
Nah tapi kalau sahabat menang, nah itu seolah seandainya kita tuh bersama mereka. Jadi ada keinginan itu. Ya bersamanya itu karena dapat kemenangan. Nah maka setelahnya kemudian nanti Allah perintahkan fal yuqatil fi sabilillah. Maka hendaklah orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah. Alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah, yaitu orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk akhirat. Ya makanya hakikat kehidupan dunia itu jual beli. Surat apa yang identik dengan jual beli? Di dalam Al-Quran, surat apa yang identik dengan jual beli? Oh, surat Al-Jumu'ah ada pembahasan tentang wadarul bai'. Tapi surat Al-Baqarah itu nanti identik dengan jual beli. Makanya Allah lawankan riba itu kan dengan jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa haramar riba. Itu di surat Al-Baqarah. Nah, ternyata di Al-Baqarah itu ada tema jual beli yang lain. Ada jual belinya orang munafik, ada jual belinya orang-orang Yahudi, Bani Israel, ada jual belinya orang-orang Islam. Kalau jual belinya orang munafik apa? Ya jual belinya orang-orang munafik itu di surat Al-Baqarah, ya yang yashtaruna dhalalah, ayat yang ke berapa? 16 ya. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-16. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan ditukar dengan petunjuk, maka tidak beruntung perniagaan mereka dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Nah, ini perniagaan orang-orang munafik. Sudah punya petunjuk karena mereka ngaji dengan Nabi, tapi malah petunjuknya itu digunakan untuk membeli kesesatan. Dikasih saja kan artinya orang nggak mau kan? Lah ini maka mereka beli dengan petunjuk yang mereka miliki. Ya dasar munafik. Nah gitu. Kemudian kalau orang-orang Yahudi itu jual belinya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-79. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bi thamanan qalila. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka kemudian mengatakan ini dari sisi Allah. Liyashtaru bi thamanan qalila. Mereka melakukan itu ya adalah untuk mendapatkan thamanan qalila, harga yang murah. Mereka menjual itu untuk mendapatkan harga yang murah. Jadi menjual agamanya ya dengan cara mengubah kitab sucinya hanya untuk kepentingan dunia. Ya hanya untuk kepentingan dunia. Riba itu haram nggak di agama Yahudi? Tapi kenapa hari ini pelaku riba terbesar ya Yahudi? Yang ngajari orang-orang Arab melakukan riba ya Yahudi. Nah riba itu haram kalau sesama mereka. Kalau dengan orang di luar mereka ya bodo amat gitu. Menipu itu haram kalau sesama mereka. Tapi kalau dengan di luar mereka boleh menipu. Nah itu mental Yahudi. Jadi mereka mengubah isi ayat di dalam kitab mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Nah kalau orang Islam apa? Jual belinya ya, adapun orang-orang Islam ya jual belinya apa kalau di Al-Baqarah itu kita coba cari ayatnya. Nah setelah pembahasan tentang liyufsida fil ardh, ayat yang berapa? Nah ini di ayat yang ke 207
Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya, tujuannya apa? Ibtigha'a mardhatillah, mencari keridhaan Allah. Wallahu ra'ufun bil 'ibad, dan Allah itu Maha Penyantun ya bagi hamba-hambanya. Nah, jadi orang-orang beriman bahkan rela untuk menjual jiwanya demi mendapatkan keridhaan Allah. Nah, makanya hakikatnya kehidupan itu adalah jual beli. Ya, jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di ayat yang kita bahas, surat An-Nisa ayat yang ke-74 ini, fal yuqatil fi sabilillah alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah, maka hendaklah berperang di jalan Allah orang-orang yang menjual kehidupan dunia ya untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Dan barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kami akan memberikan kepada dia ajran azima, pahala yang besar. Nah, makanya perang itu kemungkinannya dua, gugur atau mendapatkan kemenangan dan ghanimah. Makanya disebutnya ihdal husnayain, satu di antara dua kebaikan. Baik, kalau suaminya berperang diizinkan nggak kira-kira Umar? Ini Palestina misalkan, ada seruan dari negara Republik Indonesia, kita bantu saudara kita di Palestina, kan berarti resmi negara nih. Silakan yang mendaftar jadi relawan untuk perang di Palestina misalkan, akan difasilitasi negara. Diizinkan ya kira-kira? Diizinkan? Ya Mas, saya itu udah bosan sama kamu, ini mumpung ada kesempatan ya, udah perang aja deh Mas gitu. Nah, makanya tadi berkaitan dengan ya perang itu kan yang harus diselesaikan bukan hanya si laki-lakinya, bahkan keluarganya. Dan itu yang kemudian diselesaikan sahabat di fase Makkiyah. Makanya nanti ada pembahasan kenapa jihad itu kok baru diwajibkan di Madinah. Kenapa tidak sejak fase Makkiyah sudah ada kewajiban jihad? Ya, ada kewajiban jihad. Nah, walaupun tarbiyah jihadiyah, pendidikan jihad itu sudah dimulai sejak fase Makkiyah, tapi kewajiban jihad, nah itu baru nanti di fase Madaniyah. Nah, kalau orang-orang yang bisa hijrah tapi tidak mau berhijrah, sehingga dia tidak bisa menyatakan dan menyuarakan keislamannya, kira-kira ketika meninggal itu baik nggak? Nggak, nanti ada celaan bagi orang-orang yang bisa hijrah tapi nggak mau hijrah. Ya, karena tadi faktor kepentingan duniawi, nah itu nanti mendapatkan celaan. Tapi kalau orang yang nggak bisa hijrah, karena faktornya memang nggak bisa hijrah, ya karena mereka kaum yang lemah, dosa nggak mereka? Kalau yang sanggup hijrah nggak mau hijrah karena kepentingan duniawi kan dosa. Tapi yang tidak sanggup berhijrah, misalkan para perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang lemah, nah itu tidak. Nah, makanya nanti di ayat yang ke-75 itu salah satu tujuan jihad adalah untuk menyelamatkan al-mustad'afin, orang-orang yang lemah ini. Tapi insya Allah itu kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Nah, secara umum kalau surat An-Nisa tadi temanya tentang aturan-aturan Allah, di mana kemudian dimunculkan pembahasan orang-orang Yahudi karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau menjalankan aturan Allah. Dimunculkan juga pembahasan orang-orang munafik, kan ada keserupaan antara orang munafik dengan orang Yahudi, sama-sama tidak mau menjalankan aturan Allah. Dan aturan Allah yang paling berat untuk dijalankan adalah jihad fisabilillah, perang. Makanya kenapa perang itu menjadi puncak di dalam Islam. Wadir watu sinamil jihad fisabilillah, dan puncak Islam itu adalah jihad fisabilillah. Baik.
Ya demikian barangkali yang bisa disampaikan, sisa waktu ya sampai 10:30 insyaallah kita manfaatkan untuk diskusi dan tanya jawab. Baik, silakan Ummahat, barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, dipersilakan. Baik, Bu Mila duluan. Iya. 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 Baik. Jadi yang pertama berkaitan dengan kesalahan dan pelanggaran mereka. Kalau untuk Bani Quraidah ini memang fatal ya kesalahannya, dia berkhianatkan mereka ini, dan ya potensinya kalau pengkhianatan mereka berhasil kan muslimin bisa habis. Di luar ada orang-orang kafir, pasukan Ahzab, di dalam Bani Quraidah. Ya karena mereka itu melanggar aturan dengan berkhianat kepada negara, ya sudah, hukuman yang paling sesuai adalah dieksekusi mati bagi para laki-laki yang sudah dewasa. Nah itu kan keputusan dari Sa'ad bin Mu'adz dan sesuai dengan hukum Allah. Nah kalau Bani Nadir, apa hukuman bagi mereka? Diusir saja, karena kaitannya hanya dengan hak Nabi. Mereka ingin bunuh Nabi, ya kemudian pilihannya mereka harus keluar. Oleh orang-orang munafik diprovokasi, nggak usah keluar, kami akan bantu kalian. Tapi faktanya kan ketika sudah dikepung nggak ada bantuan dari munafik. Tapi intinya akhirnya mereka sepakat dengan Nabi dan diusir. Nah itu hak Nabi. Kalau yang tadi hak siapa? Hak kaum muslimin yang dibahayakan oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Maka Nabi ada hak untuk kemudian, itu hak saya, kan saya yang mau dibunuh. Nah kalau kemudian Yahudi Bani Qainuqa, kan awalnya adalah ketika seorang wanita diganggu oleh tukang emas, ya tukang emas dari kalangan Yahudi yang diikat bagian pakaian atas dan bawahnya sehingga kemudian tersenggap auratnya. Kemudian Yahudi itu dibunuh oleh seorang muslim yang ada di pasar itu. Nah muslim ini kan dikeroyok oleh Yahudi yang lain sampai meninggal. Nah Nabi kan minta orang-orang yang bunuh ini tolong diserahkan, karena mereka harus dikisos. Nah tapi oleh Yahudi Bani Qainuqa kan dilindungi mereka ini, dan bahkan mereka siap berperang menghadapi kaum muslimin untuk melindungi para pembunuh itu. Nah ternyata kemudian ketika mereka kalah, kan tetap kesalahannya apa? Kesalahan utamanya adalah para pembunuh. Ya bisa jadi para pembunuh tetap mendapatkan balasannya, tapi untuk yang lain kan tidak terlalu berat, dalam artian tidak sampai mengancam nyawa kaum muslimin. Nah sehingga di situ keputusan Nabi ya sudah menjadi hak Nabi. Nabi bisa putuskan sendiri atau kemudian Nabi berikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, dan itu pun Nabi kasih bukan karena keridhaan Nabi. Kan dia terus memaksa Nabi kan, sampai kemudian Nabi sudah terserah kamu, udah ambil mereka itu. Ya karena orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ini sekutunya orang-orang Khazraj dulunya.
Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul di samping ada hubungan persekutuan, ya juga secara keyakinan dia masih kafir, munafik. Tapi intinya ketika Nabi serahkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, apakah salah Nabi? Apakah kemudian Nabi akhirnya mengubah keputusannya? Kan enggak juga. Karena secara hukum pun ya seandainya kemudian sama Abdullah bin Ubay dilepaskan kan ya udah enggak ada masalah, asal tadi kasus utamanya para pembunuh itu diserahkan. Nah, tapi kalau kemudian untuk Yahudi Bani Quraidah, ya memang hukumannya ya dieksekusi, dan ternyata memang benar ketika Nabi serahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad, dan itu pun dengan asas keadilan. Ya, kalau dulu Yahudi Bani Qainuqa adalah sekutu dari Khazraj, diserahkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian kalau Bani Quraidah itu sekutunya Aus, makanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Ya, namun ketika kondisinya dibalik bisa jadi masalah. Coba kalau yang Bani Quraidah diserahkan kepada Abdullah bin Ubay, dilepaskan sama dia, mungkin nggak sama Nabi dikasih ke dia? Nggak akan mungkin gitu loh. Jadi artinya Nabi memberikan itu pun juga dengan pertimbangan apapun yang dia putuskan tetap tidak melanggar apa yang menjadi keputusan Nabi. Tapi kalau kemudian kita lihat murni secara pelanggaran, ya memang beda pelanggarannya. Kalau Bani Quraidah itu sudah tingkat pengkhianatan negara, ya pilihannya kalau tidak mereka yang mati, ya potensi kematian justru ada pada kaum muslimin. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan Asmaul Husna, ya kan Nabi itu apapun yang dilakukan itu kan asasnya sayang. Ya, asasnya sayang, rahmat. Baik, kenapa Nabi itu terhadap Usama kok keras banget? Kemudian terhadap Abu Dzar keras banget. Kepada Badui yang kencing di masjid kok Nabi lembut banget. Kemudian kepada orang-orang Mekah ketika Fathu Mekah kok Nabi lembut banget. Idhabu fa antum tulaqa. Kenapa kepada orang Yahudi contohnya Bani Quraidah kok Nabi keras banget dieksekusi? Nah, itu kan nanti kalau kita lihat muamalahnya Nabi, pertama, orang berilmu itu beda dengan yang tidak berilmu. Usama berilmu. Kesalahannya apa? Membunuh orang yang sudah mengucapkan syahadat. Abu Dzar sudah lama masuk Islam. Kesalahannya apa? Ya, dia mengatakan kepada Bilal, ya bin Sauda, wahai anaknya perempuan hitam. Nah, ini kan fanatisme kesukuan. Dimarahi oleh Nabi. Pertanyaannya, ketika Nabi marah dengan Usama dengan Abu Dzar, apakah karena kebencian Nabi atau sayangnya Nabi kepada mereka? Sayangnya Nabi. Tapi kadang sayang itu mengharuskan keras. Kemudian terhadap Badui, kan sahabat marah itu, masa kencing kok di masjid. Tapi Nabi itu kan lembut kepada, ya namanya dia nggak tahu. Nah, maka Nabi bersikap lembut, yaitu bagian dari rahmat. Baik, kemudian dengan orang-orang Mekah, kenapa Nabi lepaskan? Ya, Nabi hanya mengatakan, ya umumnya itu kan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku, mereka kaum yang tidak mengetahui. Ya sudah, mereka jahil kan. Makanya kayak Hindun ketika tahu kebenaran Islam kan baru masuk Islam. Abu Sufyan juga begitu, sahabat-sahabat yang lain juga begitu. Itu rahmatnya Nabi. Kenapa Yahudi kok dieksekusi sama Nabi? Itu juga bagian dari rahmat. Daripada nambah dosa kan? Gitu loh. Kadang bagian dari rahmat itu ya tadi dengan mengeksekusi mati. Makanya kalau kemudian hari ini ada orang yang zalimnya luar biasa, boleh nggak kita, ya Allah, fulan itu zalimnya luar biasa, matikan dia. Boleh nggak kita doanya seperti itu? Nggak lama mati. Nah, sudah minimal kisos kan? Dan doa kita sudah Allah kabulkan. Tapi kalau kemudian doanya, ya Allah, seandainya fulan itu, yang zalim itu, yang zalimnya sudah luar biasa, seandainya ada kemungkinan dia menjadi orang baik, maka panjangkan umurnya, berikan petunjuk kepada dia. Seandainya tidak ada kemungkinan dia berubah jadi orang yang baik, maka matikan dia biar tidak nambah dosanya. Akhirnya mati. Doa yang pertama mati, dapat pahala nggak kita? Nggak kan, sudah Allah kabulkan.
Yang kedua, mati juga dapat pahala nggak? Iya dapat, kan kita rahmat dengan dia. Nah termasuk kepada pemimpin yang zalim itu doanya kalau bisa yang kedua, ya Allah, daripada pertama kezaliman mereka, matikan mereka. Ketika Allah matikan, kan kita dapat pahala karena kita sayang kepada mereka. Dan bentuk sayang kita itu nggak ingin mereka semakin nambah dosa. Caranya gimana? Ya dimatikan. Tapi beda, ya Allah saya benci banget dengan mereka, matikan mereka. Nah itu sekedar kebencian. Nah makanya orang beriman itu dengan asas rahmat itu dalam kondisi apapun bisa memanfaatkan peluang mendapatkan pahala. Nah termasuk Nabi, ya semua asasnya rahmat. Walaupun kadang rahmat itu konsekuensinya adalah bersikap keras, tapi itu untuk kebaikan mereka. Nah ala kulli hal seperti itu bisa dipahami ummahat. Jadi Nabi tidak sekedar melepas hak beliau untuk memutuskan, tapi Nabi juga sudah ukur. Maka termasuk ketika diberikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, apapun keputusan dia, insya Allah gak ada masalah karena memang secara pelanggaran tidak membahayakan kaum muslimin. Baik, wallahu a'lam. Baik, silakan yang lain. Iya, iya. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Hmm. Ya. Saya teringat dengan momen tertentu kayaknya dengan doa itu. Baik. Tadi berkaitan dengan orang-orang munafik. Ya dulu sempat kalau nggak salah kita singgung ya. Apa bedanya munafik dengan zindik? Kafir zindik. Nah sebagian ada yang mengatakan munafik itu walaupun hakikatnya sama ya, memendam kekafiran, menunjukkan keimanan. Tapi ada yang mengatakan munafik itu adalah di saat sedang kuat, orang-orang itu Islam dengan pura-pura masuk Islam. Tapi zindik itu muncul ketika Islam sedang lemah, tapi musuh-musuh Islam nggak bisa merusak Islam kecuali dengan cara masuk Islam tadi, merusak Islam dari dalam, sehingga mereka pura-pura masuk Islam. Nah, ya ini bahasa Al-Qur'annya munafik. Tapi kalau kemudian bahasa yang lebih detail, zindik, karena kita sedang lemah hari ini. Nah, secara zahir kita hukumi mereka sebagai seorang muslim. Makanya kenapa kemudian Nabi tidak menginformasikan tentang nama-nama munafik kepada seluruh sahabat? Karena dia nggak tahu, sudah hukumi mereka sebagai seorang muslim. Adapun urusan hati mereka itu dengan Allah. Nah bayangkan kalau kemudian Allah tuntut kita sampai menghukumi hati seseorang, kan repot. Ya makanya Allah tidak minta kita menghukumi hati seseorang. Ya ketika mereka ngaku Islam, ya sudah kita akui kemudian mereka sebagai muslim. Nah misalkan ada orang itu terindikasi, oh ini kok memusuhi Islam tapi KTP-nya Islam. Terus ketika mati ya minimal disolati 1-2 orang lah, tetap fardu kifayah kan. Nah begitu ya, jadi makanya kemudian di Islam itu untuk orang-orang yang berbuat dosa itu nanti ahsannya untuk tokoh atau orang-orang penting itu ahsannya gak ikut menyolatkan sebagai hukuman sosial, tapi fardu kifayahnya tetap dijalankan, termasuk kepada orang yang ada indikasi dia itu munafik. Ada gak hari ini orang kafir tapi di Islam itu dipanggil ustaz? Ustaz tapi kafir? Enggak, ini kan siapa itu yang orang yang mu'alaf itu, yang akhirnya kan dia buka-bukaan tentang agenda orang-orang Kristen itu, misionaris itu kan nanti ada ring berapa?
Nah itu kemudian yang levelnya tinggi itu sampai masuk ke tubuh kaum muslimin. Ya hanya orang-orang tertentu yang tahu identitas mereka, yang bahkan mereka itu jadi ustadz, tapi hakikatnya mereka kafir. Jadi mereka misionaris yang ditanamkan. Nah itu kan ada ternyata fakta-fakta seperti itu. Tapi kan kita nggak bisa nuduh kan, jangan-jangan ustadz ini kafir, kan nggak bisa. Jangan-jangan disusupkan oleh, nggak bisa. Ya hukum zahirnya mereka muslim. Tapi kalau kemudian mendapati kok ada kejanggalan, ya wajar ternyata yang begitu disusupkan. Kalau dahulu kayak Snok itu kan, oh dia dianggap kayak ulama zaman dulu itu, ternyata disusupkan Belanda untuk menghancurkan Aceh saat itu. Dia bahkan berguru kepada para ulama yang ada di Mekah dan Madinah, misionaris. Nah ternyata sekarang juga ada yang begitu. Makanya fakta kemudian munafik hari ini masih ada, ya jelas ada. Sepenting itu makanya Al-Quran kabarkan. Tapi untuk zahirnya kan kita nggak bisa menuduh orang itu munafik. Tapi kita perlu berhati-hati kepada orang-orang yang kemudian secara sikap kok Islam tapi musuh Islam ya gitu. Nah agak berhati-hati. Tapi kalau kemudian secara muamalah sudah, mereka secara zahir selama tidak mengaku kafir ya berarti muslim. Ketika mati kewajiban muslim yang lain ya mensolatkan juga tadi itu, memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Dan Allah tidak minta kita menghukumi hati seseorang, dan kita pun tidak boleh dengan mudah menuduh orang lain itu munafik. Repot nanti kalau kemudian saling menuduh fulan munafik, kita nggak tahu hati seseorang. Ya kita nggak tahu hati seseorang. Karena kadang ketidaktahuan kita itu kadang orang baik kita anggap buruk misalnya. Kira-kira Abbas itu baik atau nggak baik? Paman Nabi. Kan Abbas itu ada kemungkinan sudah masuk Islam sejak awal, tapi ditaruh oleh Nabi di Mekah untuk jadi mata. Bahkan nanti Abbas kan di perang Badar itu jadi tawanan perang oleh sahabat yang lain, kan mau dibunuh. Resiko jadi mata-mata, tapi ditanam oleh Nabi, kan baik. Nah makanya daripada kemudian kita menghukumi orang yang tidak jelas, ya sudah. Ya secara umum ya semua muslim. Tapi kalau kemudian mendapati yang demikian, nah tadi agak hati-hati saja. Dan ketika ada orang kemudian kok luar biasa permusuhannya kepada Islam, kok kemudian mati, ya nggak harus kemudian kita tergerak untuk menyalatkan dia. Ya biarkan beberapa orang saja menyalatkan sebagai hukuman sosial. Nah begitu, termasuk orang yang mati bunuh diri misalkan, ahsannya ya sudah diperlakukan seperti muslim, tapi nggak harus kemudian semua orang tergerak untuk menyolatkan dia. Atau orang yang kemudian nggak pernah sholat misalkan, beberapa orang saja menyolatkan itu sebagai hukuman sosial. Nah jadi begitu ya, jadi muamalah dengan orang-orang munafik tetap zahirnya ketika dia mengaku muslim kita anggap dia muslim. Adapun urusan hati itu diserahkan kepada Allah. Tapi kalau kemudian kita tahu sangat kuat fulan itu munafik, ya sudah, kita nggak usah buka ke yang lain kalau dia munafik misalkan, tapi biarkan orang lain menyolatkan dia. Tapi kita nggak perlu ikut sholat seperti yang dilakukan oleh Hudzaifah. Nah, adapun kalau doa tadi, doanya Nabi, kan agak-agak ngancam dikit ya doanya Nabi. Tapi faktanya memang begitu. Ya, Nabi kan mengatakan, ya Allah, jika engkau tidak berikan pertolongan kepada kelompok yang sedikit ini, engkau nggak akan disembah. Seandainya Allah tidak memberikan pertolongan, tadi hitung-hitungan perangnya yang di Badar habis, yang di Madinah akan diserbu ya oleh musuh-musuh Islam, baik orang-orang musyrik yang ada di Madinah atau di luar Madinah, dan juga orang-orang Yahudi. Nah maka doanya Nabi itu relevan. Nah boleh nggak kita doa seperti itu? Boleh kalau relevan. Ya kalau tidak relevan ya asalnya tidak ya sampai seperti itu. Ya karena sempat doa itu dimunculkan kembali jadi polemik. Nah gitu ya. Baik, ya begitu barangkali Ummahat. Boleh nggak kita misalkan, ya Allah lindungilah saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. Kalau engkau tidak memberikan pertolongan kepada mereka, ya maka tidak ada lagi yang akan menjaga Masjidil Aqsa misalkan. Dalam tanda kutip ya, tetap kita kan berusaha menjaga, tapi yang berada di sekitar
Masjidil Aqsa kan mereka. Nah itu kan mungkin bisa kita gunakan itu. Ya walaupun nanti doa itu ya ada tingkatan-tingkatannya. Ya terkait ya dengan adab nanti ada aturan-aturannya. Tapi yang demikian dibolehkan selama memang ya secara kondisi itu memang realnya seperti itu. Ya sehingga ada unsur mengancam dalam tanda kutip ya tapi masih relevan. Ya boleh kalau kemudian mengancam yang nggak relevan. Ya Allah, kalau Engkau tidak jadikan saya kaya, Indonesia ini akan hancur ya Allah. Maka jadikan saya kaya. Lah kan nggak relevan gitu loh. Seolah-olah gara-gara Anda nggak kaya, Indonesia hancur. Ya emang yang ngurus Indonesia Anda kan enggak. Nah begitu Mahat. Baik, ada yang lain? Baik. Ya kalau tidak ada kita cukupkan dan insya Allah berarti untuk Rabu pekan depan kita mengkaji kitab Ibana wal Ifadah fi Ahkam al-Haid wal Nifas wal Istihadah. Baik, sudah ada yang punya buku fisiknya? Belum. Tapi PDF-nya sudah kan ya? Baik, kita cukupkan ummahat, kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.